Horas, kita bertemu kembali dengan Renungan Harian Carpe Diem, hari ini Selasa 20 Desember 2022. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari kita memulai renungan firman Tuhan hari ini dengan menyanyikan buku Yendian nomor 117, baitnya yang kedua dan keempat. Firman Tuhan bagi kita hari ini adalah yang tertulis dalam Yesaya 49 ayat yang keempat. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Demikianlah firman Tuhan. Menjadi orang yang melekat pada Allah, yaitu pada rencana dan kehendak-Nya, bukan berarti kehidupan kita menjadi mudah. Bukan berarti juga apa yang kita tuju dan harapkan dari apa yang kita kerjakan demi nama Tuhan akan tercapai. Dietrich Bonhoeffer adalah contohnya. Dia adalah pendeta gereja Jerman yang menentang fasisme dan kekejaman yang dilakukan Hitler dan pemerintahannya. Di saat pendeta-pendeta di Jerman lainnya cari aman dengan mendukung Hitler, Bonhoeffer justru menentang dengan keras dan menyuarakan ke gereja-gereja di Jerman untuk ikut dalam usaha mengakhiri kekejaman yang dilakukan Hitler. Namun apa yang terjadi? Bonhoeffer tidak didukung, malah dia ditangkap dan dibunuh, hingga akhirnya dia mati, dan apa yang dia usahakan agar sebagai sesama manusia orang Jerman mengasihi orang-orang keturunan Yahudi tidak tercapai. Ia mati dihukum Hitler sebelum semuanya itu dicapainya. Nabi-nabi yang diutus Allah termasuk Nabi Yesaya juga mengalami hal yang sama. Berhari-hari, berbulan-bulan, dan bertahun-tahun menyuarakan firman Allah kepada bangsanya agar bertobat. Tak kenal lelah dan tak takut menentang raja-raja yang lebih memilih mengajak umat menyembah dewa-dewa bangsa lain, dan juga menentang mereka ketika berusaha meminta pertolongan kepada bangsa lain daripada kepada Allah. Namun mereka tak melihat bahwa semua itu ada hasilnya. Seperti sia-sia saja. Itulah sebabnya sang nabi seperti yang dikatakan dalam ayat harian hari ini berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Demikian juga akan terjadi pada kita orang-orang percaya yang mau menjadi alat pekerjaan Allah. Dalam melakukan kehendak dan pengutusan Allah, kita akan berusaha sebaik-baiknya. Namun seringkali kita melihat bahwa hasilnya nampaknya tidak ada. Orang tidak mau mendengar kita,
kalaupun didengarkan, segera saja kemudian dilupakan. Malah tidak sedikit yang menentang apa yang kita katakan dan kerjakan. Ada pula yang menuduh kita memiliki kepentingan sendiri dan ingin mencari muka, sok suci dan lain-lain. Bersusah-susah, berjerih payah, namun sepertinya sia-sia. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini kemudian mengatakan kepada kita bahwa sesungguhnya semua yang kita lakukan tidaklah sia-sia. Sang Nabi kemudian berkata, namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Artinya pada Allah tidak ada yang sia-sia dari apa yang kita kerjakan. Apa yang dikerjakan oleh Sang Nabi tidak sia-sia. Pekerjaan dan pemberitaannya diakui oleh umat beriman, dicatat dan menjadi pegangan iman, masuk dalam kitab suci. Pekerjaan Bonhoeffer juga tidak sia-sia, karena apa yang dilakukannya, semangat menentang fasisme dan genosida terus terpelihara hingga saat ini. Begitu juga yang kita lakukan sebagai hamba-hamba Tuhan. Dalam Dia, hak dan upah kita terjamin. Buahnya akan muncul, walaupun bukan di saat kita masih ada. Dan upah terbesar yang terjamin di dalam Allah adalah kita diterimanya sebagai anak-anak yang setia dalam segala perkara yang diembankan olehnya kepada kita, sekalipun perkara itu kecil atau besar. Karena itu teruslah menjadi alat di tangannya, sekalipun belum nampak bagi kita hasil dan buahnya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami mohon kekuatan-Mu, agar sebagai hamba-Mu kami terus berusaha untuk mengerjakan apa yang Engkau suruhkan dan utuskan kepada kami. Sehingga sekalipun nampaknya belum ada hasilnya, kami boleh tetap setia mengerjakan pengutusan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.